Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai moderator mengatakan diskusi atau presentasi pada hari ini saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mirudunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak fasilitas kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih terutama lagi nikmat iman dalam Islam. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan dinul Islam ini minajul mati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Pada Bapak Ilmi Fauzin selaku dosen pengampu ulumul hadis yang saya hormati dan saya cintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempersingkat waktu, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Rizal M. Nur, NIM 820009 Prodi MPI, dan Mas Arif Hidayatullah NIM 820007 Prodi MPI, dan ada juga Mbak Ayu Pangesti NIM 820008 Prodi MPI, dan ada juga Mbak Liza Fahira NIM 820006 Prodi MPI. Ya, langsung saja. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Para ulama hadis membagi menjadi dua, yaitu hadis makbul. Hadis makbul menurut bahasa berarti makju, yang diambil dan dimasdukan, yang dibenarkan atau diterima. Sedangkan menurut istilah hadis yang telah sempurna syarat-syaratnya penerimaannya, hadis makbul dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hasan. 2. Hadis mardu. Hadis mardu menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan mardu menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu hadis dhaif dan hasan. Mahduh pada akhirnya pembagian hadis dilihat dari segi diterimanya dan tidaknya, dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Hadis sahih. 1. Pengertian hadis sahih. Menurut bahasa, lawan kata dari saqim atau sakit. Kata sahih juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat, tiada segalanya atau pasti. Pendapat sebagian para ulama, tidak diterima periwayatan suatu hadis kecuali yang bersumber dari orang-orang yang siqot. Tidak diterima periwayatan suatu hadis yang bersumber dari orang-orang yang tidak dikenal, memiliki pengetahuan hadis, dusta, mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang ditolak kesaksiannya. Beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. A. Menurut Ibnu As-Shalah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil melalui periwayatan yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit, sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Adapun yang B, menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dabit, tidak syadz dan tidak berilat. Adapun syarat-syarat hadis sahih,
Pertama, sanadnya bersambung, itisol al-sanad. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dabit. Keempat, tidak syadz. Dan kelima, tidak berilat atau ghair mu'allal. Selanjutnya ada macam-macam hadis sahih. Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua. Pertama, sahih li zatihi atau sahih dengan zatnya sendiri atau murni, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis makbul secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang 5 sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, sahih li ghairihi atau sahih dengan hadis lain, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis makbul. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa hal, misalnya perawinya sudah diketahui adil, tapi dari sisi kedabitannya dinilai kurang. Hadis ini menjadi sahih karena ada hadis lain yang sama karena sepadan redaksinya diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau malah lebih sahih. Atau Dr. Adil Muhammad Darwisi menambahkannya, sejalan dengan ayat Allah atau pokok-pokok syariat atau disepakati oleh para ulama tentang penerimaannya. Kehujahan hadis sahih. Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ahli usul serta ahli fikih sepakat menjadikan hadis sahih sebagai hujah yang wajib beramal dengannya. Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih ini tergantung kepada kedabitan dan keadilan para perawinya. Semakin dabit dan adil perawi, maka tinggi pula tingkatan kualitas hadis yang direwayatkannya. Para muhadisin membagi tingkatan sanad menjadi 3, yaitu 1. Al-Sahih al-Asanid, yakni rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Adapun bagiannya lagi, A. Menurut Ahmad ibnu Hanbal dan Ishaq ibnu Rahuwai adalah jalur sanad Ibnu Syihab al-Zuhri dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar dari Ibnu Umar. B. Menurut Ibnu al-Madini, Al-Fallas dan Sulaiman ibnu Harb adalah Muhammad ibnu Sirin, Abidah al-Samani, Ali ibnu Abi Thalib. C. Menurut Yahya ibnu Ma'in adalah Sulaiman al-Masi ibnu Ibrahim, Ibrahim ibnu Yazid al-Nakai, Alqamah ibnu Qais, Abdullah ibnu Mas'ud. D. Menurut Abu Bakar ibnu Abi Syaibah adalah Al-Zuhri, Ali ibnu Husain, Husain ibnu Ali, Ali ibnu Abi Thalib. E. Menurut Imam Al-Bukhari adalah Imam Malik ibnu Anas dari Nafi Maula ibnu Umar, ibnu Umar. Dan yang kedua ada Ahsanul al-Asanid, yakni rangkaian sanad yang tingkatannya di bawah tingkatan pertama di atas, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Salmah dari Sabit dari Anas. Dan yang ketiga, Al-Ful al-Asanid, yakni rangkaian sanad hadis yang tingkatannya kedua, seperti hadis riwayat Suhail bin Abi Sholih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Selanjutnya, tingkatan hadis sahih. Para ulama hadis membagi tingkatan hadis sahih menjadi 7, yang secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang lazim disebut istilah muttafaqun alaihi. 2. Hadis yang disahihkan oleh Bukhari saja. 3. Hadis yang disahihkan oleh Muslim saja. 4. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. 5. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat kesahihan Al-Bukhari. Keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi mengikuti syarat-syarat kesahihan Muslim. Ketujuh, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang terkenal selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi tidak mengikuti syarat-syarat kesahihan Al-Bukhari dan Muslim, dan tidak pula mengikuti syarat-syarat kesahihan salah satu dari Al-Bukhari dan Muslim. Yang akan menjelaskan hadis Hasan yaitu D. Ayu Pakesti kepada D. Ayu Pakesti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Menurut bahasa, artinya baik dan bagus, bisa juga dibilang keindahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang debitnya, serta tidak ada syuzuz dan ilat yang berat di dalamnya.
Menurut At-Tirmidzi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut. Kullu hadisi yurwa la yakuna fi isnadihi ma yuttahamu bil kadhibi wa la yakunul hadisi syada wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalik. Yang artinya, tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, dan pada matannya tidak terdapat kejanggalan. Dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan, ataupun mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya. Definisi hadis hasan menurut At-Tirmidzi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan matanya tidak terdapat kejanggalan disebut hadis sahih. Dengan demikian, melalui definisi ini, At-Tirmidzi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru At-Tirmidzi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini. Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalannya harus sempurna, sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna. Dengan kata lain, bahwa syarat-syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Dan yang ketiga, perawinya dabit, tetapi kedabitannya di bawah kedabitannya perawi hasan. Yang keempat, tidak dapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima, tidak ada cacat atau ilat. Berikut kriteria hadis hasan. Menurut Imam At-Tirmidzi, faktor pembeda hadis hasan dengan hadis yang lainnya adalah 1. Pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Dan yang kedua, hadis tersebut tidak janggal. Ketiga, diriwayatkan pula melalui jalan lain yang sederajat. Kemudian, macam-macam hadis hasan. Yang pertama, 1. Hadis li zati adalah hadis hasan yang sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hadis hasan li zati sebagaimana definisi dan penjelasannya di atas. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Ada beberapa pendapat di antaranya adalah 1. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat. Yang kedua, sebab kedhaifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas. Majhul identitas perawi. Kemudian, kehujahan hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhadisin, dan usuliyin mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis musyadidin. Bahkan sebagian muhadisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahilin memasukkannya ke dalam ahadits sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Istilah-istilah yang digunakan dalam hadis hasan yang pertama adalah di antara gelar ta'dil pada perawi yang digunakan dalam hadis makbul atau hasan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil adalah 1. Al-ma'ruf atau orang yang dikenal atau orang baik. Yang kedua, Al-mahfuz atau terpelihara. Yang ketiga, Al-mujawad atau orang baik. Kemudian, yang keempat, As-thabih atau orang yang teguh atau kuat. Yang kelima, Al-qawi atau orang yang kuat.
Kemudian yang keenam, al-musyabah atau serupa dengan sahih. Dan yang ketujuh, as-solih atau az-zayyid, orang baik dan bagus. Kemudian yang kedua, perkataan mereka muhadisin yaitu haza hadisun hasanul isnadi. Itu hadis hasan sanadnya. Maknanya hadis ini hanya hasan, sanadnya saja yang matanya perlu penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, ungkapan at-Tirmidzi yaitu hadisun hasasun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Kemudian, kedudukan hadis hasan. Tingkatan hadis hasan berada di bawah tingkatan hadis sahih. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai hujah dalam bidang hukum, apalagi dalam bidang akidah. Kemudian kitab-kitab yang mengandung hadis hasan. Hadis hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, diantaranya 1. Kitab Jami' at-Tirmidzi, dan yang kedua Sunan Abu Daud, dan yang ketiga Sunan Daruqutni. Sekian dari saya tentang pengertian hadis hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan menjelaskan hadis doif adalah Mas Harif kepada Mas Arif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hadis dari segi kualitas sanad. Dan di sini saya akan menjelaskan hadis dhaif. Yang pertama, pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif ini berarti termasuk kategori dari hadis mardud, yang jika dilihat dari segi bahasa yaitu artinya lemah, lawan dari al-qawi yang artinya kuat. Nah, kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagai hujjah. Dalam istilah hadis dituliskan huwa ma lam yajma sifat sahih wal hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Dan secara garis besar, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis sahih dan hasan. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadinya keganjilan baik dalam sanad ataupun matan atau syad, dan terjadi cacat yang tersembunyi illah pada sanad dan matan. Yang kedua, hukum periwayatan hadis dhaif. Pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengan halal haram, tetapi berkaitan masalah mau'izah, targhib wa tarhib, hadis tentang ancaman dan janji, jauh juga kisah-kisah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tentang pengamalan hadis dhaif. Di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal atau fadhail al-amal atau dalam hukum. Kemudian pendapat yang kedua, dapat diamalkan secara mutlak baik dalam fadhail al-amal atau dalam masalah hukum atau ahkam. Selanjutnya, ini pendapat yang ketiga, dapat diamalkan dalam fadhail al-amal, mau'izah, targhib atau janji-janji yang menggembarkan, dan tarhib, ancaman yang menakut jika memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh ulama yang berpendapat di yang ketiga ini. Kemudian tingkat tanah dhaif. Sebagai salah satu syarat hadis yang dapat diamalkan di atas adalah tidak terlalu dhaif atau tidak terlalu buruk kedhaifannya. Hadis yang terlalu buruk kedhaifannya tidak dapat diamalkan sekalipun dalam fadhail al-a'mal.
Menurut Ibnu Hajar, urutan hadis dhaif yang buruk adalah maudhu, matruk, mungkar, mu'allal, mudraj, maqlub, kemudian mutarib. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kitab-kitab hadis dhaif ya. Ada beberapa ulama yang sudah menghimpun dan menulis. Yang pertama Al-Marasil karya Abu Daud, Al-I'lal karya Ad-Darqutni. Kemudian kitab-kitab yang banyak menggunakan para perawi yang dhaif adalah seperti Ad-Du'afa karya Ibnu Hibban, Mizan al-I'tidal yaitu karya dari Az-Zahabi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru saja melewati presentasi atau diskusi pada hari ini. Selanjutnya yakni kesimpulan dari hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya menjadi hadis sahih, hasan dan dhaif. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan terdapat pada hafalannya dan perawinya, sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang ditolak, tidak dapat diterima karena hadis ini tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih dan hasan. Ya, itulah kesimpulan dari makalah mengenai hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Selanjutnya yakni penutup, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami kelompok 6. Bila ada banyak kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, dan bila ada kelebihan atau kebenarannya itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, diskusi atau presentasi pada hari ini kita nyatakan selesai. Dengan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.